Bidadari, chapter 274. Kemana dia pergi? Lagi-lagi Brigita pun tersenyum dan mengangguk saat pikirannya sudah mulai sadar. Brigita mulai kesal karena modalnya hampir kena masalah sebab bujuk rayu Rika. Ini gak sinkron. Aku sedang berusaha untuk dekat sama Gerald Peterson, tapi aku harus kena jebakan Rika. Kurang ajar. Bagaimana wanita itu memanasinya hingga berakhir dia seperti orang gila, terus-terusan meminta Reiko untuk bersama dengannya. Baiklah, mulai sekarang aku tidak akan lagi cemburu padamu sayang. Brigita tampak menyesal. Aku pokoknya gak akan lagi terpedaya apapun yang dia katakan. Pasti aku akan diskusikan dulu padamu. Syukurlah, tak sia-sia aku melakukan ini. Tapi sekarang semuanya jadi berantakan begini. Aku memang kesal padanya gara-gara di rumah keluarga Prayoga. Tapi dia bebek saja kan? Kenapa dia bodoh dan tidak makan sih? Kan tidak ada yang melarangnya untuk masak. Kenapa dia tidak masak saja? Atau pesan makanan? Kenapa dia hanya terus-terusan membawa makanan kering dan buah aja? Bodoh. Tak jelas semua hati dan perasaan Reiko. Dia senang misinya komplit. Tapi sekarang dia juga menggerutu karena sesuatu lagi yang memang juga mengganggunya. Tapi berusaha untuk tidak memikirkannya. Dia emosi juga mengingat bagaimana Aida bersama dengan Dimas dan bagaimana dia di rumah keluarga Prayoga. Tapi dari sisi lain dalam hatinya yang dia juga tidak tahu kenapa bisa seperti ini. Memikirkan sesuatu yang tidak berguna tapi malah jadi terasa tak nyaman dan pengap dalam hatinya. Yang penting sekarang aku harus menguatkan dulu hati B supaya semua yang terjadi sekarang tidak akan pernah terulang lagi. Dengan memantapkan pikirannya inilah, maka Reiko berucap, "Iyalah, kita ini pasangan. Kamu dan aku ini satu. Jadi kamu harus bicara denganku kalau ada orang luar yang mencoba memanas-manasi kita." Reiko menimpali, "Ingat Bi, kamu juga gak harus terus-terusan berada di dalam apartemen ini. Kalau kamu mau bekerja, ya bekerjalah. Ingat, aku ini milikmu. Jadi aku tidak akan jatuh cinta pada wanita lain." Sudah cukup yang dikatakan Reiko dan Brigita percaya. Kalau aku mau macam-macam denganmu, kamu tahu aku punya waktu 2 bulan di Abu Dhabi dan aku bisa meng-hire siapapun untuk melayaniku. Iyalah, aku percaya padamu sayang. Kamu gak akan melihat wanita lain dan kamu ini tipikal setia. Kebodohan seminggu kemarin yang dilakukannya itu sudah dijadikannya pengalaman untuk tidak terbuai lagi dengan celetukan Rika. Cup. Mendengar ucapan Brigita, Reiko pun membubuhkan satu kecupan di dahi wanitanya. "Jadi apa kamu mau kita melakukan sesuatu lagi di luar sana? Dan membuat hubungan kita ditonton oleh seorang wanita yang tidak seharusnya melihat semua itu?" Jawabannya tentu saja gelengan kepala dari Brigita yang mulai kembali sadar. "Aku terlalu bodoh, tapi aku benar-benar cemburu. Mau sampai kapan kamu cemburu dan terus merusak bisnismu? Sekarang lihat, berapa kali kamu ditelepon oleh stafmu dan mereka kebingungan. Kalau begitu, hari ini aku akan pergi ya." Brigita cemas dengan bisnisnya. Memang sudah dari kemarin-kemarin. Banyak yang harus aku tanyakan juga pada Sandra. Bagaimana dengan Gerald Peterson? Sebenarnya masih ada satu presentasi lagi yang aku tinggal kemarin. Dan sahabatku itulah yang harus mengurusnya. Apa dia bertemu dengan Gerald? Tapi dia tidak bilang apa-apa. Dia memang tidak akan pernah bilang. Karena aku sudah bilang padanya kalau aku akan bersama dengan Reiko. Sebenarnya ini juga yang sangat dicemaskan oleh Brigita. Tapi dia tidak mungkin kan mengatakan ini. Aku harus ke rumah Sandra di Bandung. Banyak yang harus aku bahas dengannya. Tapi alasan yang mana yang aku pakai ya? Brigita mulai mencoba bersiasat. "Aku harus ke Bandung dan melihat proyekku yang ada di sana sayang. Stafku kayaknya agak kesulitan juga mengurus ini." "Ya sudah, pergilah." Reiko tidak melarang. "Aku pun juga tidak bisa terus-terusan berada di sini. Apa-apaan dia pergi dari rumah ini tanpa izin dariku. Pertama kalinya dia sudah melakukan ini di belakangku. Pertama kalinya dia berani tak izin padaku. Karena memang sudah seminggu juga mereka tidak melakukan apapun. Dan ini adalah harga yang cukup mahal yang harus dibayar oleh Reiko. Demi mendapatkan kebebasan dan mengajarkan pada Brigita untuk tidak cemburu buta lagi. Dia memang harus menjalankan ini. Tapi tentu saja hatinya sekarang kesal karena sesuatu yang lain. Aku tahu, kamu bertemu dengan keluargamu kan? Tapi tidak bisakah menunggu dulu? Memangnya kamu pikir aku sudah mengizinkanmu pergi setelah kegagalan yang kamu buat di rumah keluarga Prayoga? Jadi menurutmu kamu sudah bisa menolongku dan membayar semua kesalahanmu dan mengcoverku di depan kakekku? Begitukah?
Jelas semua ini hanya ada dalam benak Reiko yang memang merasa kesal terhadap sesuatu yang tidak bisa diceritakan pada Brigita. Masalah ini pelik. Reiko bahkan tak punya teman untuk curhat. Untuk yang satu ini dan semuanya harus pikirkan matang-matang dalam benaknya. Marah karena aku tidak memberikanmu makanan, makanya kamu kabur begitu saja. Lalu bagaimana dengan diriku? Mana janjimu soal teh manis yang akan kamu buatkan untukku 2 kali sehari? Mana janjimu soal 3 jam di rumah keluarga Prayoga? Mana janjimu padaku kalau kamu tidak akan buat masalah dengan Bi sampai kena pukul olehnya? Apa kamu sengaja melakukan itu supaya aku mengasihimu waktu itu? Dan untung saja manusia tidak bisa mendengar kata hati orang yang ada di sebelahnya. Dan untung saja Reiko tidak mengenal Rafael dan tidak harus menggunakan jaket yang biasa digunakan untuk mereka teleportasi. Masih amanlah Reiko bicara begini tanpa sepengetahuan Brigita atau siapapun. Sayang, aku udah lapar. Udah sampai mana sih makanannya? Aku juga udah diburu waktu juga. Dan aku juga mau meeting sama stafku nih. Aku harus atur jadwal untuk kerjaan dulu. Oh, ini juga yang membuyarkan lamunan Reiko dan mengambil handphonenya untuk mengecek di mana lokasi orang yang mengantarkan makanan untuk mereka. Kemana dia? Apa aku perlu menanyakan pada kurir pengantar makanan itu? Reiko jadi kepikiran sesuatu. Makanya dia menjawab sangat antusias. Kayaknya sebentar lagi kurirnya ngantar makanannya. Nih, dia udah ada di sini kayaknya. Mungkin lagi naik lift atau baru sampai parkiran. Wah, asik. Aku udah lapar. Aku turun dulu ya. Atau kamu mau ikut turun sama aku? Enggak, aku capek. Aku mau istirahat sebentar lagi nyusun jadwal. Terus makan, habis itu aku mau mandi. Terus berangkat. Aku sudah tahu kalau Bi ini lazy cat. Dia tidak mungkin sanggup untuk berada terus-terusan nungguin aku masak. Ngikutin aku ngelakuin apa aja. Dan sesuai dengan pikiranku. Seminggu dia sudah menyerah. Mudah-mudahan aja dia benar-benar sadar lah. Untuk gak lagi kemakan sama omongan mamaku. Bisik hati Reiko. Ya udah, aku ke bawah dulu. Reiko menyambar kimono tidurnya. Dan bergegas turun ke bawah dengan rasa lega. Akhirnya aku bisa terbebas juga. Ada-ada saja Kobi. Kesal bercampur senang hati Reiko. Ya karena ini adalah perjuangan yang sangat besar untuknya. Terbebas dari Brigita yang sudah tidak akan memata-matainya lagi. Perjuangan supaya ke depannya dia tidak akan lagi mengalami masalah yang sama. Dan bisa mengingatkan Brigita soal ini. Langkah kakinya pun terus menuju ke arah pintu. Tak sabar ingin segera berbicara dengan sang kurir. Misi Om, ini saya mengantar ini. Ucap kurir yang masih menggunakan maskernya. Topi dan sepertinya Reiko tidak mengenali siapa itu di balik jaket kurirnya. Makasih ya, Reiko mengambil makanannya. Oh ya, wanita yang menabrak tadi, apa kamu tahu dia kemana? Sang kurir mengangkat bahunya. Nggak tahu Om, dia pergi sama cowok. Makanan ini juga diganti sama cowok itu kok bayarnya.